Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2966 Menindas Surga. Senior, pergi ke langit berbintang untuk membantu dalam pertempuran. Ye Chen meninggalkan pesan, dan dia naik ke langit dalam satu langkah, membuka gerbang domain Dao Kaisar, dan langsung masuk. Bersenandung. Digi juga membuka gerbang domain dan langsung menghilang. Sialan. Di lorong gerbang domain, ekspresi Ye Chen sedingin es, tetapi pada titik ini, domain asing menyerbu, dan ada lebih dari satu kaisar iblis surgawi, dan puncak yang terkuat di dunia adalah duduk sebagai komando. Betapa tragisnya pertempuran itu. Namun, yang mengejutkannya, dia hanya mencium bau kaisar iblis surgawi, tetapi tidak melihat tentara iblis surgawi. Mungkinkah hanya kaisar yang datang? Saat berbicara, dia menyemburkan darah lagi. Dia keluar, tetapi dia terluka parah. Wajah di Jisheng tidak ada bandingannya, tetapi tubuh gadis itu tidak begitu kejam, dan tulang sucinya pecah ketika dia memukulnya. Bukan apa-apa, yang utama adalah serangan balik dari hukum ruang dan waktu. Kekuatan tak terlihat itu sangat menguasai, bahkan pada saat ini, tulang suci masih patah. Bahkan dia sangat sengsara, apalagi Digi, yang bahkan lebih buruk dari Ye Chen dari segi kekuatan fisik. Dia jauh lebih rendah dari tubuh suci, dan serangan balik dari hukum ruang dan waktu adalah yang paling tidak nyaman. Mereka keluar, tetapi mereka semua dalam keadaan sisa darah. Tekan aku. Ye Chen mengertakkan gigi, memobilisasi sumbernya, dengan paksa menghapus kekuatan serangan balik, secara paksa menyembuhkan tubuh suci, menghubungkan tulang suci, dan memasukkan pil penyembuh ke dalam mulutnya dengan putus asa. Selanjutnya, akan ada sengit pertempuran. Kaisar Junior baik-baik saja, bahkan jika dia tidak dalam kondisi puncaknya, dia masih bisa membunuh dengan paksa, tetapi jika dia adalah kaisar perantara, dia harus bekerja keras. Perang. Di Xuan Huang Zhongzhu, raungan mengguncang langit dan bumi. Para biksu dari seluruh dunia masih bergegas maju. Para tetua gila. Mereka tahu bahwa mereka sudah mati, tetapi mereka masih seperti ngengat, bergegas menuju nyala api. Dengan secercah harapan, begitu banyak yang berpegang pada 3 atau 5 momen, mereka bisa membawa datangnya bala bantuan dari langit. Semut, kalian semua adalah semut. Kaisar Iblis Surgawi kelima tertawa sembarangan, dan melambaikan telapak tangannya dengan sembrono, menyebabkan langit hancur dan bumi hancur, dan darah bermekaran di seluruh langit. Akan melihat langit, itu telah ditutupi oleh tirai darah. Pergi menemui Kaisar Agung, tulang-tulang menumpuk menjadi gunung, dan darah mengalir ke sungai tanah suci para biksu, di mana masih ada gunung dan sungai besar, telah menjadi neraka tanpa akhir. Tertawa, aku akan membuatmu tertawa. Kaisar kera kecil membunuhnya, dan tubuh kera itu langsung naik 1000 kaki, memegang tongkat besi tentara Kaisar, dan Ling Tian membantingnya. Hancurkan 100.000 sungai dan gunung. Kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu bisa. Kaisar Iblis pada hari kelima mencibir, menamparkan batang besi dengan tangan kosong. Paung! Suara benturan logam tumpul, Kaisar kera kecil memuntahkan darah dan berbalik ke samping, lengannya meledak, dan tongkat besi prajurit Kaisar di tangannya juga berdengung dan bergetar, kewarasannya hampir musnah oleh telapak tangan Kaisar. Gada ini tidak buruk. Kaisar Iblis Surga kelima tersenyum sedikit, dan mengulurkan tangan ke Kaisar kera kecil dengan satu tangan. Dia cukup optimis tentang gada besi tentara kekaisaran, yang terbuat dari besi ilahi. Pasti dapat memberkati prajurit Kaisar. Makan sapi tuaku dengan kapak. Ketika Kuiniu membunuhnya, dia tidak tahu metode rahasia apa yang digunakan. Tubuh sapi menjadi emas, dan bagian tengah alisnya lebih terukir dengan pola ilahi. Keluar. Kaisar Iblis Surga kelima dengan dingin menegur, memutar tangan dan telapak tangannya lagi. Paung! Engah! Dua suara terdengar satu demi satu, dan Kuiniu juga kembali ke tempatnya, senjata kekaisaran terguncang, dan dia juga terlempar, tubuh sapi itu meledak, dan darah serta tulang beterbangan kemana-mana. Perang. Kaisar Semut tua berteriak dan menyerang berkelompok. Sangat disayangkan bahwa tidak peduli berapa banyak orang yang datang, mereka masih bukan tandingan makhluk tertinggi, lebih dari 90% dari mereka tersapu oleh telapak tangan, dan tubuh serta dewa mereka dihancurkan di tempat. Pada hari kelima, Kaisar Iblis mengabaikannya, dan tidak mengubah niat awalnya, dia menginginkan tongkat besi Kaisar kera kecil dengan seluruh kekuatannya. Mengaum.
Kaisar Selatan berubah menjadi tubuhnya dan bergegas maju. Kaisar masih mengabaikannya, dan hampir menginjak-injak Kaisar Selatan menjadi abu dengan satu kaki. Terlalu banyak kaisar menyerang, dan tidak ada dari mereka yang bisa menghentikan langkah Kaisar, satu demi satu pertumpahan darah. Tongkat besimu milik Kaisar. Kaisar Iblis kelima tersenyum licik, dan menutupi Sutian dengan telapak tangannya. Engah. Kaisar kera kecil yang baru saja menetap dihancurkan hingga tubuh keranya meledak, dan hanya butuh beberapa saat baginya untuk dimusnahkan. Percayalah padaku bahwa tidak ada seorang pun di langit. Pada saat itu, raungan bergema di seluruh Xuan Huang. Pada saat yang sama, tinju emas meledak dari langit yang jauh, membawa kekuatan menghancurkan langit dan bumi, menghancurkan yin dan yang, dan meledakkan alam semesta. Engah. Kaisar Iblis Langit kelima, yang masih tersenyum licik di saat-saat terakhir, tersingkir oleh pukulan pada detik ini, tubuh Kaisar meledak, dan tulang Kaisar berlumuran darah. Kaisar, runtuh di seluruh dunia. 7 tua. Kaisar kera kecil tersenyum lelah. Dia bisa mendengar suara Ye Chen dan mengenali tinju Bahuang Ye Chen. Di dunia ini, dia adalah satu-satunya yang bisa melakukan pukulan yang begitu mendominasi. Aku kembali, Ekaristi telah kembali. Dewa perang surgaku, aku kembali. Para biksu surga yang bergoyang menangis karena kegembiraan. Akhirnya mendukung bala bantuan dari surga. Ye Chen, hanya dengan mendengar nama itu, darah akan membara seperti api. Dia membawa kepercayaan rakyat jelata. Ledakan. Di kejauhan, Kaisar Iblis dari surga kelima memperbaiki tubuhnya dan menginjak gunung. Melihat sisi itu, dia tidak dapat mempercayainya. Dia tidak pernah berpikir bahwa langit masih memiliki tubuh suci. Jika dia bisa menjatuhkannya dengan satu pukulan, dia harus menjadi tubuh suci yang hebat. Jauh melebihi harapannya. Ledakan. 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 Ye Chen menginjak langit, alam semesta bergetar, seluruh tubuhnya bersinar, tubuh sucinya dilemparkan seperti emas, dan kecemerlangan langit keemasan menyinari bumi, matanya merah darah, memancarkan cahaya dingin, membunuh ayam ke langit. Sepanjang jalan saya telah melihat terlalu banyak gunung mayat dan lautan darah, semuanya dibantai oleh Kaisar Iblis Surgawi. Sukses setengah langkah. Tidak mungkin. Setelah melihat Ye Chen secara nyata, mata Kaisar Iblis dari langit kelima menonjol, dan dia terbalik oleh tubuh suci Da Cheng, yang tidak memalukan, tetapi setengah langkah siapa yang menjatuhkannya Da Cheng, dia kehilangan wajahnya, dan jika dia melewatkan setengah langkah, dia meleset setiap hari. Ledakan. Ye Chen sudah mulai menyerang, menghancurkan Ling Xiao dengan satu langkah, tanpa senjata di tangannya, hanya kepalan emas yang terkepal erat. Berani menyerangku dengan sukses setengah langkah. Kaisar Iblis Surga kelima mendengus dingin, dan menamparkan telapak tangannya keesokan harinya. Itu menyatukan kekuatan ilahi dari cara Kaisar dan mengukir dewa-dewa dari cara Kaisar. Ketika adegan kembali, tidak peduli apa, dia harus meletakkan Ekaristi, jika tidak, dia akan benar-benar kehilangan muka. Dia adalah seorang Kaisar tampan. Ledakan. Engah. Retakan. Ledakan. Keempat suara ini adalah rangkaian pukulan tinju dan telapak tangan, dan cetakan telapak tangan Kaisar Iblis Langit kelima meledak, dan bahkan lengannya dan setengah dari tubuh Kaisar juga meledak menjadi abu. Dengan satu pukulan, Kaisar benar-benar dikalahkan. Itu karena, pada saat itu, Ye Chen mengerahkan kekuatan tempurnya yang besar, dan dia membantai Kaisar tingkat menengah dengan setengah langkah sukses, belum lagi Da Cheng, yang tidak meledakkan Kaisar itu dengan satu pukulan, itu akan memalukan. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Pada hari kelima, Kaisar Iblis memiliki rambut acak-acakan, dan wajahnya mengerikan dan menakutkan. Dia tidak siap ketika dia dirobohkan sebelumnya, tapi kali ini dia dikalahkan oleh telapak puncak. Dia adalah seorang Kaisar, yang di seberang hanya setengah langkah. Terlalu mudah untuk kalah. Tidak ada yang mustahil. Ye Chen tiba lagi Kaisar Iblis Surgawi kelima, yang masih dalam tinju Bahuang, galak dan mendominasi, dan masih dalam keadaan linglung, pergi ke langit lagi, berbalik ke samping, dan hanya menghentikan sosoknya. Ye Chen membunuh seperti hantu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia meninju dan meledak, hampir meniup tubuh Kaisar. Engah, engah, engah. Setelah itu, gambarnya sangat eye-catching. Seorang Kaisar, sejak dia digulingkan untuk pertama kalinya, tidak tinggal diam. Dia diterbangkan oleh tubuh suci satu demi satu, dan setiap pukulan lebih mendominasi daripada yang berikutnya. Tubuhnya meledak setelah dipukul berulang kali. Ah! Kaisar Iblis Surgawi meraung, bagaimana mungkin dia masih memiliki keagungan sekecil apapun sebelumnya? Begitu satu langkah dikalahkan, dia lepas kendali, tidak ada kesempatan untuk bernafas, apalagi memberinya kesempatan untuk merapal mantra. Dia, sang Kaisar, tampaknya telah menjadi sasaran hidup.
Bukankah didekati oleh Ekaristi merupakan sasaran hidup? Begitu Anda tidak dapat berdiri dengan teguh, bahkan Kaisar akan dipukuli sampai ke neraka. Tinju tubuh suci bukanlah lelucon, dan tinju Ye Chen bukanlah lelucon. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit bergetar, dan suaranya memenuhi langit. Pada hari kelima, Kaisar Iblis dikalahkan dalam kekacauan, dan Ye Chen pergi jauh-jauh dari langit timur ke langit barat. Tidak ada yang namanya Kaisar abadi, hukum Kaisar apapun, dan hukum abadi apapun Kaisar, dan tidak ada sepasang tinju emas seperti itu. Di bawah serangan Ye Chen, semuanya menjadi ilusi yang menggelikan. Yah, ini bukan pertempuran antara Kaisar dan Dao, tapi Kaisar, yang dipalu oleh tubuh suci. Kaisar tidak pernah meragukan hidupnya. Pada saat ini, dia mencobanya. Rasanya seperti makan beban, dan miliknya hati penuh dengan kepanikan. Masih sombong Ekaristi. Dunia tercengang. Di masa lalu, begitu banyak Zundi yang terkepung, tidak satupun dari mereka bisa menghentikan serangan Kaisar, tapi sekarang, Ye Chen tidak bisa mengangkat kepalanya sama sekali, Zundi sama, celahnya terlalu besar. Jika kita datang lebih awal, kita tidak akan dipukuli begitu parah. Kui Niu terhuyung-huyung, dan darah tua menyembur seteguk-seteguk. Dalam hal kekuatan, dia harus menjadi anak ketujuh dari keluarganya. Dalam hal kekuatan tempur, dia harus menjadi Kaisar ke-10 dari Great Shu. Aku tidak percaya. Raungan Kaisar datang dari langit yang jauh. Namun, hasilnya tidak bisa hanya mengandalkan raungan tidak berguna, jika Anda tidak dapat menahan kepalan tubuh suci, terutama kepalan tangan Ye Chen, Anda harus bersiap untuk menghancurkan diri sendiri, itu benar-benar dapat mengalahkan Anda menjadi abu. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan memukulmu untuk mempercayainya. Ye Chen berteriak nyaring, semangat juangnya luar biasa, dan dia dalam keadaan sisa darah, tetapi dia bermimpi bahwa dia menghadap ke langit. Hanya untuk dimusnahkan. Ketika para pembudidaya surga mengejarnya, Kaisar Iblis surga kelima tidak memiliki tubuh, hanya roh primordial ilusi yang tersisa, yang dipegang di leher Ye Chen dan diangkat ke udara. Itu adalah seorang kaisar. Pada saat ini, Dao lebih seperti anak domba kecil, seolah tenggelam, tangan dan kakinya dalam keadaan primordial berdebar bola-balik, tetapi tidak peduli bagaimana dia memukul, dia tidak dapat melepaskan diri dari telapak tangan Ye Chen. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Mata Kaisar, ada keengganan, kemarahan, dan ketakutan, segala macam ekspresi, ditafsirkan di mata keinginan. Ye Chen di matanya bukan lagi seorang kaisar semu, melainkan patung dewa pembunuh yang dipersembahkan untuk tudi. Dalam pertempuran ini, dia kalah lebih dari sekadar, itu sangat tragis. Menghitungnya dengan hati-hati, sebelum dan sesudah, dia juga mendapat pukulan keras dengan Ye Chen, dan kemudian, tidak ada lagi, dia dipalu sepanjang jalan, dia dipalu untuk meragukan hidupnya, dan dia dipalu ke titik di mana ada hanya tersisa satu jiwa. Itu juga Ekaristi, yang di jalan Taiko adalah orang yang sulit dan kejam, tapi yang di depannya terlihat lebih jahat. Jika dia mencapai kesuksesan besar, tidak ada seorang pun di bawah Kaisar Langit yang dapat menghentikannya. 3 bab hari ini. Tanggal 7 Februari tahun 2020. Terima kasih atas dukungan dan dorongan Anda selama ini. Episode 2967 tidak membuatmu malu. Hutang darah dibayar dengan darah. Kata Ye Chen dengan tenang, mengerahkan kekuatan reinkarnasi. Tidak. Mata Kaisar Iblis Langit menjadi menonjol, pupilnya mengerut, tidak peduli seberapa tidak rela atau marahnya, hanya ada rasa takut yang tersisa saat ini. Kaisar juga takut mati, dan dia benar-benar mencium bau kematian, kekuatan reinkarnasi yang mengerikan sedang mencoba untuk menghancurkan roh primordialnya, dan dia telah melihat dewa kematian memanggil. Ye Chen tidak punya belas kasihan dan membunuhnya dengan paksa. Ratapan Kaisar Iblis Surgawi sedikit lebih menyedihkan. Ketika dia sekarat, dia harus tertekan. Di jalan Taiko, dia diblokir selama bertahun-tahun tanpa akhir. Dia bertarung dengan dua fisik suci Dacheng untuk tidak kurang dari puluhan pertandingan, tetapi dia aman dan sehat. Tapi itu akan dikubur di tangan Dacheng setengah langkah. Diiringi raungan, jiwa Kaisar terbang menjauh. Kaisar, hancur. Para biksu dari surga saling mendukung, dengan air mata berlinang, berapa banyak orang yang mati di benua Xuan Huang untuk memblokir Kaisar Iblis Surgawi ini. Dia membantai Kaisar lain. Terlalu banyak orang bergumam pelan. Ye Chen, yang telah mencapai kesuksesan setengah langkah, memiliki sosok yang lebih terang dari matahari, dan kecemerlangannya telah mengalahkan jalan Kaisar. Dia mungkin bukan yang penyelamat, tetapi jika dia ada di sana, semua orang langit akan aman, dan rakyat jelata akan aman. Engah. Ye Chen menyemprotkan darah segar,
Sosoknya terhuyung-huyung, hampir jatuh ke langit, tubuh sucinya terbelah, dan darah suci mengalir dari celah, wajahnya pucat, dan ki dan darah emas yang bergolak juga lamban, keadaan sisa darah, kuat membunuh seorang kaisar, dia mencoba mengerahkan kekuatan tempurnya, menahan napas, dan tidak berani berhenti sejenak. Begitu dia berhenti, dia akan menjadi lemah, dan dia akan terluka. Reaksi hukum ruang dan waktu, dan sekarang telah menambahkan serangan balik, bahkan lebih menyakitkan. Ekaristi. Para tetua semua terhuyung ke depan, dan terlihat bahwa Ye Chen juga membayar harga yang sangat mahal untuk membantai kaisar. Akar dao rusak, asal-muasalnya rusak, dan serangan balik pada jiwa adalah yang paling menakutkan, dan masih ada lagi bekas luka itu adalah cedera dao yang disebabkan oleh reaksi balik dari hukum ruang dan waktu. Tidak apa-apa. Ye Chen tersenyum, melirik para biksu di surga, membuka gerbang domain dao kaisar, dan melangkah masuk. Meskipun kaisar dihancurkan, masih ada seorang kaisar di langit berbintang. Dia tidak tahu level apa itu tapi dia harus pergi untuk membantu dalam pertempuran, bahkan jika dia dalam keadaan sisa darah, dia juga bisa bertarung sampai mati seorang kaisar junior. Cepat, cepat. Xuan Huang tidak pernah menganggur, menyembuhkan luka, mengatur formasi, yang dapat menjamin bahwa kaisar iblis surgawi kedua tidak akan datang, dan tubuh suci tidak akan punya waktu untuknya. Engah. Di lorong gerbang domain, Ye Chen memuntahkan darah lagi, hanya dia yang tahu seberapa parah dia terluka, cedera dao ruang waktu terjadi lagi, akar dao rusak, dan asalnya terluka. Dalam waktu singkat, cedera ini tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Ledakan. Gemuruh. Di seberang lorong, dia samar-samar bisa mendengar ledakan itu, tetapi dia tidak tahu siapa yang bertarung dengan kaisar iblis surgawi. Jika itu seperti Xuan Huang, maka pertempuran itu akan menjadi sengit. Ledakan. Di langit berbintang timur, bintang lain meledak, dan akibat dari jalan kaisar menjadi lingkaran cahaya, menyebar tanpa batas. Dimanapun ia lewat, ruang itu runtuh, dan terlalu banyak bintang kuno yang terlempar. Para petarung, Nai Mingjue dan Kaisar Iblis dari surga ketiga, telah bertarung untuk jumlah ronde yang tidak diketahui, tetapi pertarungan tersebut cukup tragis, dan mereka telah berubah menjadi dua sosok berdarah. Mati, kenapa kamu belum mati? Kaisar Iblis Surgawi, dengan rambut acak-acakan dan gigi yang digerogoti, memperlihatkan darah dan tulang kaisar, tampak menakutkan, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dia tampak seperti hantu jahat. Hantu jahat merangkak keluar dari neraka. Dialah yang meremehkan kekuatan jalan kaisar yang dibawa semut ini, yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, dan mendukung kaisar semu untuk menimbulkan kerugian besar pada kaisar berkali-kali. Berlawanan dengan langit berbintang, Ming Jue tidak jauh lebih baik, baju besi emas ungu rusak, jubahnya berlumuran darah, seluruh tubuh penuh darah, dan setiap bekas luka melekat dengan cahaya redup kaisar, yaitu melarutkan esensinya sepanjang waktu, membuat lukanya sangat sulit dipulihkan, tetapi masih melebar keluar. Meskipun dia memiliki kekuatan dengan cara kaisar, bagaimanapun juga dia bukanlah seorang kaisar, dan kekuatannya belum sepenuhnya terintegrasi. Merupakan keajaiban bahwa dia dapat bertahan sampai sekarang melawan penguasa terakhir yang sebenarnya. Underworld Emperor sedang menonton, seperti patung batu, diam dan menakutkan, setiap kali Mingjue terluka parah, hatinya sakit, meskipun dia adalah muridnya, dia lebih seperti anak kecil, dia membesarkannya dengan tangannya sendiri. Ketika dia melihatnya, Mingjue sekali lagi berdarah langit berbintang, menerima telapak tangan Kaisar Iblis Surgawi, dan hampir dipotong hidup-hidup otot dan tulangnya yang cerah terlihat, yang mengejutkan untuk dilihat. Perang. Mingjue berteriak nyaring, memegang pedang Kaisar dengan cara yang ekstrim, dan mencoba yang terbaik untuk menyerang, semangat juangnya mengerikan, keyakinannya abadi, setiap pori di tubuhnya terbakar dengan sumber kehidupan, dan dia menelan kekuatannya. Dari jalan Kaisar. Dia seperti dewa perang yang tak tertandingi, menelan dunia dengan amarah, mengguncang dunia, bermandikan darah Kaisar Agung, bertarung sampai gila, dari saat dia memasuki langit berbintang, dari saat dia mengenakan armornya, dia tidak berniat kembali hidup-hidup. Dia ingin bertarung, dia harus bertarung, dan dia harus menang, baik untuk istri dan anak-anaknya, atau untuk rakyat jelata, dia harus menarik Kaisar Iblis ini untuk pergi ke gerbang neraka bersama. Ah! Dia gila, dan pada hari ketiga, Kaisar Iblis juga menjadi gila. Cara keabadian Kaisar terus muncul, dan alam semesta runtuh setiap kali dia memukulnya. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh Kaisar Semu? Ledakan, ledakan, ledakan. Fluktuasi besar perang, runtuhnya langit berbintang, terlalu banyak ilusi kehancuran, satu kuasi Kaisar dan satu Kaisar besar, itu benar-benar belum berakhir sampai akhir pertempuran.
Mati. Kaisar Iblis Surgawi mendesis, tombaknya menghancurkan langit dan bumi. Engah. Cahaya darah tiba-tiba muncul, dan Mingjue tertusuk tombak. Ketika kamu datang ke surga, jangan pernah berpikir untuk keluar hidup-hidup. Mingjue menggertakkan giginya seperti orang gila, mencengkeram tombak Kaisar Iblis Langit di tangan kirinya, dan pedang abadi Kaisar di tangan kanannya, menusuk dada Kaisar dengan satu pedang. Pada saat itu, waktu seakan membeku. Selama 3 napas, Mingjue tidak bergerak, begitu pula Kaisar. Yang Agung memegang tombak dan menembus Mingjue. Mingjue memegang pedang Kaisar dan menembus yang tertinggi. Mereka berdua terus melakukan gerakan ini. Pada saat keempat, raungan Kaisar terdengar, dan prestise Kaisar tiba-tiba muncul. Engah. Mingjue memuntahkan darah, satu lengan meledak di tempat, dan dia membalik ke samping, setengah dari tubuhnya roboh, dan pedang Kaisar di tangannya juga jatuh ke langit berbintang di tengah dentang. Aku tidak bisa menghancurkanku. Kaisar Iblis Surgawi menyeringai lagi, dengan senyum ganas dan menakutkan, memegang tombak berlumuran darah di tangannya, dan berjalan selangkah demi selangkah menuju ujung dunia, tirani dan haus darah, ingin membantai semut. Namun, saat dia berjalan, dia membeku lagi, ekspresinya berubah drastis, dan dia melihat bahwa di tulang Kaisar, di beberapa titik, terukir dengan garis jalan Kaisar, yang masing-masing menyatu dengan kekuatan penghancur, cukup untuk menghancurkan kekuatan Kaisar. Ayo pergi jalan bersama, bagus. Mingjue terhuyung-huyung, dan bahkan tidak bisa berdiri dengan kokoh. Senyumnya juga memiliki sedikit keganasan, bukan untuk orang biasa, tetapi untuk Kaisar Iblis Surgawi. Pola ilahi dalam tubuh Kaisar Agung adalah mahakaryanya. Dia dan pedang Kaisar bekerja sama untuk menyelesaikannya. Dia mengorbankan semua kekuatan Dao Kaisar dan mengubahnya menjadi pola ilahi yang menakutkan dari Dao Kaisar. Semuanya diukir pada tulang Kaisar Iblis Surgawi termasuk roh primordial Kaisar, tubuh asli Kaisar, asal-usul Kaisar, dan akar Dao Kaisar, semuanya terukir dengan garis kehancuran. Ledakan. Disertai dengan ledakan, Kaisar Iblis Surgawi meledak, dan tubuh Kaisar meledak dalam sekejap, termasuk roh primordial Kaisar, asal-usul Kaisar, dan tubuh asli Kaisar. Tidak. Kaisar Iblis Surgawi meraung, tetapi dia tidak bisa menghentikan kehancuran asap menghilang dalam sekejap, dan lingkaran hitam yang menakutkan muncul, menyebar tanpa batas ke seluruh penjuru dunia. Engah. Mingjue memuntahkan darah lagi, terkena lingkaran cahaya dan terbang, tubuhnya langsung hancur, dan api roh primordial yang sudah lemah juga bergoyang dan musnah. Tuan, murid ini tidak mempermalukanmu. Terbang terbalik, Mingjue tersenyum, cukup lelah, menatap Chang Miao, seolah-olah dia bisa melihat Gunung Jieming dan Gunung Jieming melalui penghalang Hades. Dari awal hingga akhir, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kaisar dunia bawah tersenyum lembut, air mata mengalir di matanya. Siapa bilang Kaisar kejam, mereka juga memiliki emosi, rasa sakit, air mata, dan rasa bersalah. Dialah yang memilih Mingjue, dan dialah yang mendorong anak itu ke jalan Huangquan dengan tangannya sendiri. Nak, juga korban yang malang. Daozu tampak diam, tanpa ekspresi. Dibandingkan dengan Kaisar Hades, dia tampak lebih dingin. Dia hanya menonton dengan tenang, tanpa fluktuasi emosi di matanya, atau sedikit pun kesedihan. Dia telah melihat terlalu banyak situasi tragis seperti itu. Dalam perubahan hidup yang tak berujung, untuk menjaga langit berbintang itu, saya tidak tahu berapa banyak pahlawan yang mati dalam pertempuran, hanya untuk secercah harapan itu, untuk sinar fajar itu, banyak orang akan maju, dan tak terhitung jumlahnya orang akan rela hancur berkeping-keping. Di antara mereka, termasuk dia, termasuk Kaisar Dunia Bawah, termasuk Ruoxi, mereka selalu siap untuk pergi ke medan perang, menerbangkan ngengat ke api tanpa ragu-ragu. Mingjue. Panggilan histeris bergema di langit berbintang. Dia, King Luan, menutupi perut besarnya dengan satu tangan, tersandung, matanya sudah penuh air mata, dan menemukan suaminya di langit berbintang yang pecah. Juga ditemukan biksu dari seluruh dunia. Ketika mereka melihat sisa-sisa tubuh Mingjue, tubuh semua orang tidak bisa menahan gemetar. Dia telah berjuang sampai jiwanya hancur. Jangan tinggalkan aku. King Luan memeluk Mingjue, dan dia menangis sampai sekarang. Sampai hari ini, dia masih tidak tahu mengapa Mingjue memilihnya. Membentuk sepasang pasangan peri. Aku, anakku. Suara Mingjue serak, dan satu-satunya tangannya yang tersisa terangkat dengan gemetar, dan dengan lembut diletakkan di perut bagian bawah King Luan, dan dia bisa dengan jelas merasakan detak jantung makhluk kecil itu. Sayang sekali, dia tidak bisa bertahan sampai anak itu lahir. Jika ada akhirat, aku akan tetap menikah denganmu. Mingjue tersenyum, mengucapkan kata-kata cinta terakhir, pancaran cahaya terakhir dimusnahkan di matanya,
dia benar-benar mati, tangannya yang berlumuran darah menyelinap dengan lembut, dan dia teriak sampai mati nama King Luan, yaitu wanita yang dia cintai pada pandangan pertama. Ah! King Luan mendesis, rasa sakit yang begitu menusuk hati sesaat, helaian rambutnya berubah menjadi seputih salju, sudut matanya bukan lagi air mata, melainkan darah. Dengan hormat kirimkan putra dewa. Hakim dunia bawah, ketidakkekalan hitam dan putih, Qin Mengyao, 9 jenderal dunia bawah, dan terlalu banyak biksu semuanya membungkukkan tangan untuk mengantarnya pergi demi dewa perang di dunia bawah. Orang biasa. Pada saat ini, Kaisar dunia bawah menghabiskan mata ilahi Kaisar, melihat ke seluruh dunia bawah, dan berharap beberapa muridnya akan jatuh ke dunia bawah, sehingga mereka dapat dibangkitkan. Sayangnya, dia tidak menemukannya. Pergi menemui Daozu, dia juga sedikit menggelengkan kepalanya. Dalam angin sepoi-sepoi, punggung Kaisar dunia bawah membungkuk, dan ada sehelai perak di rambut Kaisar, yang langsung menua, murid-muridnya benar-benar musnah. Selamat Festival Lentera semuanya. Selamat ulang tahun untuk Kaisar Xuan Huang. Episode 2968 nyalakan untukku. Ledakan. Gemuruh. Di langit berbintang barat, gemuruh masih berlangsung. Itu adalah Baizi dan Kaisar Iblis dari surga keempat. Ming Jue telah mati dalam pertempuran, dan dia berada di ujung panahnya, dengan rambut seputih salju dan pola peri terukir di antara alisnya, tanpa sadar dia telah membuka banyak mantra terlarang, dan juga secara paksa meningkatkan kekuatan tempurnya berkali-kali. Mengendalikan kekuatan Kaisar, dan berperang melawan Kaisar Iblis Surgawi. Matilah, matilah aku. Kaisar Iblis Surgawi meraung, menyerang lagi dan lagi, menghancurkan alam semesta dan menghancurkan Yin dan Yang, tapi dia tidak bisa menghancurkan Baizi, Zundi kecil itu, yang lebih ulet dari yang dia bayangkan, bertarung setelah lebih dari 800 putaran, alih-alih menjatuhkannya, ia dipukul lagi dan lagi. Bahkan jika aku mati, aku akan membawamu di jalan bersama. Baizi mendengus dingin. Phoenix Skin yang tergantung di kepalanya adalah senjata kekaisaran kelahiran permaisuri Donghua. Qin Cheng beresonansi, dia bukan permaisuri Donghua, dia sudah memiliki sikap tak tertandingi dari seorang permaisuri. Mengaum. Ditemani oleh nyanyian naga, Kaisar Iblis Surgawi berubah menjadi naga iblis, menyapu kejahatan iblis yang mengerikan, tubuh naga besar, langit berbintang yang hancur runtuh, setiap sisik naga bersinar dengan cara Kaisar, dan setiap orang dipenuhi dengan cahaya kiamat. Dentang-dentang. Baizi juga berubah menjadi Phoenix 5 warna, cahaya langit 5 warna, menutupi tubuh Phoenix, dikelilingi oleh kekuatan Kaisar, berevolusi oleh hukum ekstrim, dan dapat mendengar suara halus, dan telah terintegrasi dengan Qin Phoenix Kaisar. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran sengit pecah lagi. Naga dan burung Phoenix bertempur jauh-jauh dari Changmao di barat hingga bintang-bintang di timur. Naga Kaisar runtuh, dan tubuh Bai Zifeng juga berdarah. Setiap kali terjadi tabrakan, pasti ada cahaya ekstrim halo, membentang tak terhingga ke 9 langit dan 10 bumi, memiliki kekuatan supernatural untuk menghancurkan dunia, begitu banyak bintang kuno yang diledakkan. Baizi. Di kedalaman langit berbintang, ada suara yang memanggil. Naitian Suo, putra Kaisar Suangu, meskipun dia belum bertarung, berlumuran darah dan darah, dia telah menolak berapa banyak akibat dari jalan Kaisar dan datang ke sini hanya untuk bertarung berdampingan dengan kekasihnya. Namun, lingkaran cahaya kepunahan terlalu kuat. Dia melangkah ke langit berbintang berulang kali, tetapi tersingkir lagi dan lagi. Dari kejauhan, dia hanya bisa melihat burung Phoenix, bermandikan darah berwarna-warni, bertarung dengan Kaisar Iblis Langit. Ah! Tian Suo meraung, matanya merah padam, dia mengorbankan asalnya, mengumpulkan pelindung tubuhnya, dan sekali lagi melawan lingkaran cahaya Kaisar, dia ingin dengan paksa melangkah ke langit berbintang. Bersenandung. Halo kehancuran muncul kembali dan menjatuhkannya lagi. Pada saat itu, adegan berdarah muncul, dia melihat Baizi, dan melihat tubuh Phoenix-nya meledak, jatuh ke dalam kehampaan, darah Phoenix berwarna-warni memercik ke seluruh langit berbintang, sosok berdarah itu sangat melotot, menusuknya. Hati hancur karena rasa sakit. Engah. Juga jatuh adalah Kaisar Iblis pada hari keempat, tubuh naga hitam legam diledakkan, dan tubuh Kaisar juga diledakkan, bersama dengan roh primordial, tubuh asli, akar dao, dan asal. Semuanya runtuh dalam sekejap. Tidak. Kaisar Iblis meraung pada hari keempat, ingin dilahirkan kembali di langit, tetapi dia tidak dapat menghentikan kekuatan penghancur, dan meledak menjadi abu dalam sekejap. Dia juga kalah dari Kaisar Semu Kecil dan jatuh ke surga. Dia pikir itu adalah pembunuhan makhluk tertinggi, tetapi siapa yang mengira itu akan menjadi gerbang neraka? Itu bahkan lebih menakutkan.
Tidak ada makhluk tertinggi yang duduk di kota, tetapi yang tertinggi di bantai, dan dia adalah salah satu dari mereka. Langit berbintang akhirnya tenang. Tianzuo akhirnya datang, dengan air mata mengalir di wajahnya, memegang Bai Zi erat-erat, dengan paksa memobilisasi sumbernya, menuangkannya dengan gila-gilaan, mencoba menyalakan kembali api primordialnya yang telah musnah. Ternyata kamu juga menangis. Bai Zi tersenyum sangat indah, rambutnya yang panjang seputih salju juga berlumuran darah, matanya yang indah redup, dan cahaya di matanya sangat redup. Api roh primordial telah dimusnahkan. Ini sebelum dia meninggal, dan pada saat ini, itu adalah bayangannya yang menyedihkan. Nyalakan, nyalakan untukku. Tianzuo menangis, dan geramannya semua mengaum dari jiwa. Itu adalah lolongan dan doa, dan mereka masih mencoba yang terbaik untuk menyalakan api primordial Bai Zi. Di kehidupan selanjutnya, tunggu kamu menikah denganku. Bai Zi tersenyum lembut, mengangkat tangannya dengan susah payah, dan dengan gemetar menyentuh wajah Tianzuo, ingin menghapus air mata yang mengalir di wajahnya sebelum meninggal. Ada begitu banyak hal-hal baik di dunia. Astaga, dia baru saja jatuh cinta padanya. Itulah cintanya, cinta pada pandangan pertama. Semoga kehidupan selanjutnya mengenakan gaun pengantin untuknya dan menjadi pengantin tercantik di dunia. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, membawa lagu pemakaman. Mata redupnya telah benar-benar musnah, mata indah yang selalu tidak mau menutup perlahan tertutup, dan tangan batu giok yang menjangkau wajahnya juga jatuh dengan lembut, dan generasi burung phoenix menghilang. Ming Jue tidak mengecewakan Kaisar Ming, dan dia tidak mempermalukan garis keturunan phoenix, juga tidak mendiskreditkan prestisenya. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Biola Phoenix Kaisar bergetar terus-menerus, senarnya otomatis, dan memainkan lagu peri berkabut, untuk mengantar Bai Zi pergi. Wanita ini terlalu mirip dengan pemiliknya. Bertahun-tahun yang lalu, itu mengusir permaisuri Donghua. Setelah ribuan tahun, itu akan mengirim Bai Zi pergi lagi. Ah, raungan lain, penuh kesedihan. Rambut Tianzuo juga memutih. Dengan hormat kirimkan rekan Tao. Terlalu banyak biksu bergegas, dan ketika mereka melihat adegan berdarah, mereka semua melipat tangan dan membungkuk. Terlepas dari garis keturunan Donghua atau garis keturunan Di Huang, dia layak untuk orang biasa. Dengan baik. Di jalan Taiko, Di Huang mencengkeram dadanya dengan keras. Dia tidak tahu apakah itu luka atau sakit. Sudut mulutnya berdarah, dan dia menatap Chang Miao, seolah dia bisa melihat langit dan muridnya. Melalui ketiadaan tanpa akhir, ada semacam jejak yang terukir di tubuh Bai Zi. Sekarang jejak itu telah dihancurkan, dan muridnya juga telah dimakamkan. Satu-satunya orang di dunia yang memiliki darah yang sama dengan Yue Sang telah menghilang. Zier, maukah kamu menyalahkan Tuan? Di Huang bergumam pelan, dengan air mata berlinang, itu adalah muridnya, yang juga dianggap sebagai anak kecil olehnya, dan dia membesarkannya sendiri, tetapi dia memikul tanggung jawab yang sangat besar. Misi, Ming Jue adalah korban, dan muridnya Bai Zi, jadi mengapa tidak, sejak dia memiliki darah Phoenix, nasibnya akan hancur. Itu datang lagi. Bisik Hong Yan, menariknya kembali dari pikirannya. Di Huang menutup matanya, menyulut air mata di matanya, berdiri, dan ke segala arah, ada iblis yang mengamuk, menyelimuti patung Kaisar Iblis Surgawi, Kaisar Jahat, dan tubuh suci Dacheng pembuluh darah pertama, membentuk sebuah lingkaran lagi. Dari kejauhan, terlihat wajah-wajah ganas itu, menjilati lidah langit berbintang, dengan mata yang kejam dan suram, seperti serigala yang menatap mangsanya, dengan sikap bahwa jika mereka tidak membunuhnya, mereka akan menang, akan selesai. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, pertempuran besar pecah lagi, dan rombongan yang dipukuli oleh geng itu masih merupakan trio Zutian, yang dipukuli sampai mati, dan suara gemuruh bergema di seluruh langit yang gelap. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada pertempuran besar di jalan Taiko, dan ada juga gemuruh di langit. Ming Jue tewas dalam pertempuran. Bai Zi tewas dalam pertempuran. Hong Chen dan Liu Dao masih berjuang untuk Kaisar Iblis Surgawi. Aneh, sungguh aneh. Pada hari pertama, Kaisar Iblis tampak ganas, dan tubuhnya sudah hancur. 6 jalan di sisi yang berlawanan terlalu aneh. Mereka jelas-jelas cuek, tetapi dari waktu ke waktu terlihat jelas. Setiap beberapa saat, kekuatan bertarung dari Zundi kecil yang kacau itu melampaui Kaisar Zun. Di atasnya, dia meledak setelah memukulnya berulang kali. Aneh, sungguh aneh. Di sisi lain, Kaisar Iblis juga menggeram keesokan harinya. Keenam alam itu aneh, dan dunia manusia juga sama anehnya. Mereka bukan milik ruang dan waktu ini, dan mereka semua dalam keadaan bingung. Bukan apa-apa, tetapi setiap momen kejelasan, mereka lebih kuat daripada cara kaisar mereka jauh dari sebanding. Engah, engah.
Engah. Cahaya darah yang menyilaukan sering muncul. Kedua kaisar berdarah, dan 6 alam manusia adalah sama. Mereka terluka lebih parah daripada kaisar. Lagi pula, mereka tidak selalu dalam keadaan jelas. Membalikkan reaksi ruang dan waktu, mereka tidak diizinkan untuk memiliki kenangan, juga tidak diperbolehkan untuk memiliki pikiran yang jernih. Ledakan. Gemuruh. Bidang bintang itu runtuh inci demi inci, dan saya tidak tahu berapa kali itu runtuh. Penglihatan kehancuran berlumuran darah, dan juga memancarkan warna malapetaka. Hong Chen. Di sisi langit berbintang, Hong Chengsui dan Chu Lingyu datang, tetapi sebelum mereka mendekat, mereka tersingkir setelah jalan kaisar, air mata mengalir di wajah mereka, dan mereka menangis sampai tersedak. Ketika para biksu dari surga datang, tidak ada yang bisa mendekati mereka, dan mereka terlempar satu per satu. Mereka lemah, dan jiwa mereka berserakan di tempat. Bukan karena Dao terlalu surgawi, tetapi itu adalah medan perang asli Kaisar Dao. King Yu. Ada suara memanggil. Nai Diji akhirnya menemukan langit berbintang ini, memanggil Liu Dao, dan King Yu adalah namanya saat itu. Sangat disayangkan bahwa baik Hong Chen maupun Liu Dao tidak menanggapi. Mereka hanya berperang melawan Kaisar Iblis Surgawi. Dunia tidak tahu apakah mereka dapat membunuh Kaisar Agung, tetapi Hong Chen dan Liu Dao keduanya akan mati, karena mereka, secara tidak sadar, keduanya mewarisi darah mereka, mengorbankan Shou Yuan mereka dan mengorbankan asal mereka. Apakah mereka menang atau kalah, mereka semua akan menghilang begitu saja. Ledakan. Di Jihuo mengangkat kakinya, melintasi alam semesta dalam satu langkah, dan melangkah ke medan perang di jalan Kaisar. Dia bahkan yang terkuat, dan dia telah selamat dari malapetaka Kaisar, jadi dia memenuhi syarat untuk masuk. Tapi dia dalam kondisi yang sangat buruk. Ada juga celah di jiwanya, yang menakutkan. Itu disebabkan oleh ruang dan waktu. Dia diserang balik oleh ruang dan waktu, dan juga terlibat oleh Ye Chen. Itu adalah jalinan mereka, hukum ruang dan waktu. Ye Chen dia terluka parah seperti dia terluka. Ledakan. 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 Sebelum bergabung dalam pertempuran, Hong Chen, Liu Dao, dan kedua kaisar memasuki Dautai Sangtian satu demi satu, belum lagi kaisar semula lainnya, bahkan Diji pun tidak dapat melakukannya. Tolong, kembalilah. Panggilan Diji penuh isak tangis. Dia bisa melihat keadaan 6 alam dengan sangat jelas. Jika dia kembali sekarang, dia masih akan diselamatkan, tetapi jika dia terus melawan kaisar, dia akan mati dan dimusnahkan sepenuhnya. Siapa yang melawan kaisar? Di sisi lain dari langit berbintang, Ye Chen melangkah keluar dari gerbang domain, dan sebelum menyeka darah dari sudut mulutnya, dia langsung pergi ke domain bintang selatan. Dia telah bertarung di mana-mana sebelumnya, dan Hong Long telah dimusnahkan di 2 tempat, hanya sisi itu yang masih memiliki fluktuasi jalan kaisar. Bersenandung. Dia seperti dewa, bersenandung di langit berbintang sepanjang jalan, dengan paksa meningkatkan kecepatannya, menyemburkan darah sambil menjelajahi alam semesta, hanya ingin membunuh dan membantai kaisar secepat mungkin. Sayangnya, dia masih terlambat. Di seberang langit berbintang yang tak berujung, saya melihat surga tertinggi, dan ada 2 bunga darah bermekaran. Mereka adalah 2 kaisar iblis surgawi, yang jatuh ke surga tertinggi sambil melolong. Selama musim gugur, tubuh kaisar meledak, dan tubuh asli dari roh primordial juga dihancurkan. Pada saat yang sama, Hong Chen jatuh. Pada saat yang sama, Liu Dao juga terjatuh. Mereka, seperti 2 kaisar, jatuh ke dalam ketiadaan. Tubuh berdarah mereka menghilangkan sinar cahaya terakhir, dan api purba yang seharusnya menyala juga dimusnahkan. Pes, 2 bab hari ini. Tanggal 8 Februari tahun 2020. Terima kasih atas dukungan dan dorongan Anda selama ini. N. Episode 2969 King Ming dalam kekacauan. Tidak. Diji mendesis dengan sedih, Hong Chengsui dan yang lainnya juga meneteskan air mata, mereka semua tersandung, satu mengambil Liu Dao, dan 2 lainnya mengambil Hong Chen. Ekspresi Liu Dao kusam, mata Hong Chen kosong, mereka belum menutup mata, mereka belum sepenuhnya terkubur, tetapi mereka masih bingung, dia tidak mengenali Diji, dia tidak mengenali Hong Chengsui dan Chu Lingyu, mereka sangat linglung, biarkan dari mata, cahaya memudar sedikit demi sedikit, tidak peduli bagaimana wanita yang tergila-gila itu memanggil, tidak ada tanggapan sama sekali. Mengapa? Para pembudidaya surga menghela nafas, dan tidak tahan lagi untuk melihat langsung ke arah mereka sejak saat 6 jalur manusia membunuh Dacu, mereka mengorbankan roh primordial mereka, dan mereka semua ditakdirkan untuk mati. Di kejauhan, Ye Chen akhirnya tiba. Melihat pemandangan itu, hatinya sakit. Dia tidak tahu apakah dia merasa kasihan pada Diji dan yang lainnya, atau dunia manusia. Sampai mati, dia masih linglung.
Dia tidak tahu siapa dia, biarkan sendirian arti keberadaan jiwa yang mengembara tanpa rumah. Ada semacam kesedihan yang hanya dia yang bisa mengerti. Tidak semua orang tahu hubungan antara mereka bertiga. Dia adalah akar mereka. Karena ruang dan waktu yang terhuyung-huyung, mereka bertemu di era ini. Dunia manusia tidak mengenal rasa sakit, tetapi dia tahu rasa sakit, dan terlebih lagi yang tidak teruji rasa sakit dan kesedihan. Tiba-tiba, piano berbunyi. Ini adalah lagu abadi 9 neter yang membangkitkan dunia, Diji sedang bermain, dan Hong Chengsui serta yang lainnya juga memainkannya. Mereka ingin menggunakan seni peri ini untuk membangunkan dunia untuk membangkitkan 6 alam dunia manusia yang kacau. Sayang sekali 9 lagu peri neter tidak berguna. Mereka masih sangat bingung. Tubuh Ye Chen kaku, dan dia ingin menggerakkan langkahnya, tetapi dia tidak bisa mengangkat kakinya apapun yang terjadi. Dia ingin menyelamatkan dunia manusia, tetapi dia tidak punya pilihan. Dia tidak maha kuasa. Bahkan dengan kehadiran Kaisar, tidak ada yang bisa dia lakukan. Aku Laner. Tolong, jangan tinggalkan kami. Panggilan mereka dipenuhi dengan air mata. Su Sangchang mengasihani mereka, dan mereka akhirnya sadar, tapi ketenangan itu bukan untuk mereka, tapi untuk Ye Chen, dan mereka semua tersenyum padanya. Senyum mereka sangat berubah-ubah. Pada saat hidup dan mati, dunia manusia mengingat masa depan. Pada saat itu, di langit 10.000 wilayah, ada gunung mayat, sungai darah, dunia sangat gelap sehingga tidak ada cahaya, dan rakyat jelata musnah. Ibu kota kekaisaran terbunuh dalam pertempuran, dan tidak ada peluang untuk pulih. Jadi, ketika dia kembali dan membunuh Ruoxi, secara naluriah dia berpikir bahwa selama dia membunuh Ruoxi, dia akan dapat membalikkan sejarah dan mengisi dunia dengan cahaya. Itulah obsesinya. Pada saat hidup dan mati, Liu Dao juga mendapatkan kembali ingatannya, mengingat Hong Chen dan Ye Chen. Hong Chen membalik ruang dan waktu, tetapi membuat kesalahan besar, karena dia membunuh Ruoxi secara tidak sengaja, hidup Wanyu bahkan lebih buruk, jadi. Dia kembali lagi, menjadi Liu Dao, kembali untuk menghentikan dunia manusia, kembali untuk melindungi Ruoxi, ingin membalikkan sejarah lagi, dan ingin menebus kesalahan yang keji. Itu juga obsesinya. Sekarang, semua ini tidak penting. Jadi bagaimana jika mereka ingat, lintasan sejarah telah berubah, masa depan berada di luar kendali mereka, langit mungkin masih bisa dikalahkan, tapi mereka percaya pada Ye Chen, bisa membakar harapan lebih terang dari matahari. Keberuntungan surga akan bertahan selamanya. Hong Chen mengangkat tangannya, suaranya serak. Keberuntungan semua surga, keagungan akan bertahan selamanya. Liu Dao juga mengangkat tangannya, tersenyum lelah. Keduanya membuka 5 jari mereka, keduanya menghadap Ye Chen di telapak tangan masing-masing, ada bola cahaya, penuh kekuatan ruang dan waktu, dan mereka terbang ke tubuh Ye Chen bersama. Dengan baik, Ye Chen tidak bisa menahan erangan teredam, terhuyung-huyung setiap langkah, dan hampir jatuh. Dua kekuatan ruang dan waktu terlalu kuat, dan tubuh sucinya akan meledak. Itu memengaruhi jiwa dan kewarasan primordial. Tidak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan ilusi. Pada saat itu, Hong Chen dan Liu Dao tertawa lagi, dan menurunkan tangan mereka yang terangkat bersama-sama, mata mereka yang jernih menjadi linglung lagi, dan ada kejernihan yang suram di tengah kekacauan, perlahan-lahan terbangun. Dan kejelasan ini untuk kekasih mereka. Kamu masih secantik dulu. Suara Liu Dao serak. Dia mengingat kekasihnya dan masa lalu, di sisi lain galaksi kuno, ada seorang gadis lucu yang menggodanya sepanjang hari dan akan menertawakannya. Tertawa dan membuat wajah padanya. Kamu masih sebodoh dulu. Diji memeluk Liu Dao, matanya redup karena air mata. Aku memiliki terlalu banyak penyesalan dalam hidupku. Di sisi lain, Hong Chen juga tersenyum lembut. Jangan tinggalkan kami. Hong Chengsui dan Chu Lingyu sudah menangis. Saya harap akan ada kehidupan setelah kematian. Kalimat ini diucapkan oleh Hong Chen Liu Dao. Keduanya memejamkan mata secara berurutan, jiwa mereka kembali ke 9 langit. Mereka membalik ruang dan waktu, menumbangkan reinkarnasi, dan sekarang, abu akan kembali menjadi abu, dan apa yang disebut misi, yang disebut takdir, pada akhirnya akan menjadi bagian dari masa lalu. Ah! Diji mendesis, Chu Lingyu dan keduanya juga mendesis, dia memeluk Liu Dao, mereka memeluk Hong Chen, menangis memilukan, dengan darah dan air mata menetes dari sudut mata mereka. Dengan hormat, kirimkan sesama Taois. Semua biksu di langit menangkupkan tangan mereka bersama-sama, mata penuh kesedihan, meskipun mereka tidak tahu siapa 6 dunia manusia itu, dan meskipun mereka tidak tahu mengapa mereka begitu kacau, mereka menyelamatkan orang-orang biasa di dunia. Ye Chen akhirnya berdiri teguh dan tertegun untuk waktu yang lama.
Setelah sekian lama, dia tiba-tiba menertawakan dirinya sendiri, tidak tahu apakah itu kesedihan atau rasa sakit. Dia berbalik perlahan, punggungnya suram dan berubah-ubah, langkahnya masih terhuyung-huyung, dan pedang Dao di tangannya jatuh ke langit berbintang secara tidak sengaja. Susunan altar, kekalahan mereka terlalu menyedihkan, jika mereka tidak terlibat dalam aliran ruang dan waktu yang bergejolak, mereka tidak harus mati, jadi bagaimana jika mereka setengah melangkah, jadi bagaimana jika mereka membantai kaisar, di menghadapi hidup dan mati, dia lebih tidak berdaya daripada semut, saya merasa bahwa Ye Chen hanyalah sebuah lelucon. Di belakangnya ada keheningan yang mengerikan, rambut Di Ji memutih, seperti orang bodoh. Rambut Hong Cheng Sui dan Chu Lingyu juga putih, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka memeluk kekasih mereka erat-erat, tidak membiarkan siapapun mendekat. Hal yang sama berlaku untuk dua langit berbintang lainnya. Apakah itu King Luan atau Kaisar Suangu, mereka semua seperti patung batu, bergerak setiap gerakan, seperti Di Ji dan yang lainnya, memeluk kekasihnya dan tidak membiarkan siapapun mendekat. Waktu akan mencatat momen abadi itu. Tahun-tahun akan membekas pada perubahan cinta. King Luan. Lin Sihua berbisik pelan, dia tidak tahu berapa kali dia menelepon, itu adalah binatang psikis di kehidupan sebelumnya, ada semacam pemahaman psikis, itu melintasi reinkarnasi, dia bisa dengan jelas merasakan rasa sakit King Luan, itu sudah sakit saat hati mati, semua pikiran hilang. Kesedihan. Semua kaisar memandang Tian Shuo, tidak bisa menyembunyikan kesedihan mereka. Pada titik tertentu, mereka berlima bangkit, King Luan memegang baju besi Mingjue, Tian Shuo memegang mantel berdarah Baizi, Di Ji memegang abu Liu Dao, Zhong Xiao dan Chu Lingyu memegang tablet Hong Chen, semuanya seperti orang mati yang berjalan, selangkah demi selangkah, berjalan ke kedalaman dari langit berbintang. Pada hari ini, mereka semua kehilangan orang yang paling mereka cintai. Dunia sedih, dan Kaisar juga sedih. 5 orang berjuang untuk Kaisar, dan 4 orang tewas dalam pertempuran. Pertempuran ini terlalu sengit. Perang akhirnya berakhir, langit berbintang penuh dengan bekas luka, karena kekacauan yang disebabkan oleh banjir, dan juga karena perang antara Kaisar dan Taois, banyak orang meninggal, dan gunung serta sungai besar menjadi reruntuhan. Ye Chen terdiam, selangkah demi selangkah dengan jejak kaki berdarah, terlalu banyak retakan muncul di tubuh sucinya, ada darah keemasan yang bersinar, serangan balik masih ada, dan luka Tao masih ada, tetapi tubuh sucinya tidak pecah. Karena ini, tetapi karena 6 dunia manusia kekuatan yang diberikan sebelum kematian, yaitu kekuatan ruang dan waktu, juga penuh dengan hukum ruang dan waktu, semuanya terintegrasi ke dalam tubuhnya. Wujudnya menjadi sedikit aneh, saat berjalan, sosoknya terkadang ilusi dan terkadang padat, dan hukum ruang dan waktu sepertinya tersembunyi. Dia tidak tahu tentang hal-hal ini. Dia berjalan sepanjang jalan dan memperhatikan sepanjang jalan. Dia samar-samar bisa mencium sisa-sisa ki iblis surgawi, dan dia juga bisa mencium ki prasejarah. Dia tidak perlu bertanya. Niat membunuhnya sulit disembunyikan, semakin kuat niat membunuhnya, semakin banyak darah yang menetes dari sudut mulutnya, berbagai luka terjalin, kondisinya sangat buruk, dan lukanya terlalu serius. Selamat ulang tahun untuk Tianji Ji Wendan. Selamat ulang tahun untuk Sike di dunia bawah. Episode 2970 Karunia 6 Alam Debu Merah. Langit berbintang, senja kandang yang menyedihkan. Setelah perang, 4 patung lagi didirikan di surga, diukir dengan 6 Dao Nei Mingjue, Anglika Dahurika, dan Hong Chen. Di tahun-tahun mendatang yang tak berujung, orang akan datang untuk memberi penghormatan kepada mereka. Setelah perang, ada banyak sosok di langit berbintang, dan mereka semua membangun kembali gunung dan sungai. Mereka tidak khawatir tentang kekacauan prasejarah. Suku prasejarah, yang membual tinggi di atas mereka, mungkin tidak berani untuk keluar lagi dalam waktu singkat darah Tu mengalir seperti sungai. Tidak masalah, yang penting adalah ketika Ye Chen kembali, dia akan menjadi gunung besar, menghancurkan seluruh klan prasejarah, dengan dia ada di sekitar, tidak ada klan yang berani memimpin. Pada malam yang tenang, Ye Chen kembali ke Dacu dan melangkah ke gerbang Tianshuan. Setelah beberapa bulan, dia berdiri di luar istana Lingqiao lagi, memandangi 3 gadis kecil yang identik di istana. Mereka adalah Ruoxi, Chu Xuan dan Chu Ling. Ketika Kaisar Iblis Surgawi mengepung Dacu, ketiganya bergabung, dan kekuatan jalan Kaisar diaduk, tetapi kemudian dia pingsan. Fuya juga ada di sana, berbicara tentang peristiwa hari itu. Ye Chen sedikit mengernyit, seolah membenarkan beberapa dugaan bahwa mereka bertiga mungkin satu, dan alasan mengapa mereka bergabung mungkin karena tekanan dari Kaisar Iblis Surgawi untuk melawan Kaisar bersama. Ada masalah, atau cedera terlalu serius.
Kedatangan Kaisar Iblis Surgawi kali ini agak aneh. Fuya menarik napas dalam-dalam, dan memberikan sinar kesadaran ilahi kepada Ye Chen. Ye Chen membacanya, matanya sedikit menyipit, itu jauh lebih aneh, itu sangat aneh, tanpa pilar Iblis Surgawi, tanpa tentara Iblis Surgawi, 5 kaisar turun dalam keadaan linglung, dan bisa menelan asal banjir. Berkali-kali Iblis Surgawi menyerbu, tidak sekalipun, ini sangat tidak normal. Dia memikirkan Kaisar Iblis dari langit kelima, yang memiliki aura familiar tentang dirinya, aura zaman kuno. Dari zaman kuno, Ye Chen bergumam pelan, matanya dalam. Dugaan ini bukan tanpa tujuan. Dia telah melihat sudut primordial Great Desolation. Ada terlalu banyak Kaisar Iblis Surgawi, Kaisar Iblis Jahat, dan tubuh Seinda Cheng pertama. Jika demikian, itu rumit. Siapa yang bisa menjamin bahwa Kaisar Iblis Surgawi, Kaisar Emodi, dan tubuh suci keturunan pertama tidak akan datang ke surga melalui lorong itu? 1 atau 2 baik-baik saja, jika ada lebih, bahkan jika dia ada di sana, mereka pasti tidak akan ada. Mampu menghentikan mereka. Oleh karena itu, surga sangat membutuhkan makhluk tertinggi untuk duduk sebagai penanggung jawab. Di mana kamu tersapu? Fuya bertanya dengan curiga, mengganggu pikiran Ye Chen. Aliran ruang dan waktu yang bergolak. Aliran ruang dan waktu yang bergolak. Fuya terkejut. Dia tidak mengerti ruang dan waktu, tetapi dia tahu aliran yang bergolak. Ayo. Bisakah kamu membawa mereka kembali? Fuya bertanya lagi. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi menggelengkan kepalanya sedikit. Itu adalah aliran ruang dan waktu yang bergejolak, bagaimana dia bisa keluar hanya dengan memikirkannya, dia dan Diji bisa keluar, semua karena kebetulan, dan karena hukum ruang dan waktu keduanya bertabrakan, menyebabkan aliran turbulen meledak menjadi retakan. Namun, kebetulan seperti itu tidak terjadi setiap saat, dan merupakan berkah dalam kesialan bahwa mereka berdua masih hidup. Melihat dia menggelengkan kepalanya, hati Fuya menjadi dingin, ada begitu banyak kaisar semu. Lebih dari 90% kekuatan tempur puncak surga, jika itu semua karena aliran ruang dan waktu yang bergejolak, maka itu tidak masuk akal. Ye Chen pergi dan menghilang. Dia muncul kembali, dia sudah menjadi Heng Yuezong, dia bisa melihat puncak gunung. King Luan sedang duduk di bawah pohon tua, masih memegang baju besi Mingjue yang rusak, rambutnya acak-acakan, seolah dia telah kehilangan jiwanya. Lin Sihua, Tang Ruxuan, Dongfang Yuling, dan Murong Miaoxin juga ada di sana, menjaga King Luan secara diam-diam, karena takut dia akan melakukan sesuatu yang bodoh, lagi pula, ada makhluk kecil di perutnya. Setelah sekian lama, Ye Chen menutup matanya dan mendarat di Yunfe Peak. Nanming Yusu dan yang lainnya semua ada di sana, begitu pula Ye Ling dan Ye Fan. Namun, mereka semua mundur, dan mereka sembuh dalam retret. Mereka tidak terluka oleh Kaisar Iblis Surgawi, tetapi oleh pertempuran dengan Hong Huang, dan mereka terluka parah. Keheningan Ye Chen tampaknya membekukan alam semesta, dan kemarahannya terhadap Hong Huang meluap. Memantulkan cahaya bulan, darah menetes dari sudut mulutnya lagi. Dia duduk bersila di bawah pohon tua, tenang, pertama-tama menyembuhkan selokan darah di sekujur tubuhnya, dan kemudian menggunakan benang ruang waktu untuk menjahit bekas luka roh primordial. Hal yang paling mendesak saat ini adalah untuk memahami hukum ruang dan waktu, jadi dia harus menemukan cara untuk mengeluarkan Kaisar Semu. Dalam kegelapan, dia sepertinya bisa melihat 3 sosok dari belakang, dengan keuletan dan perubahan yang sama. Dia tahu punggung siapa itu, yang satu adalah Kaisar Zun, yang satu adalah Hong Chen, dan yang lainnya adalah 6 jalan. Berbicara tentang 6 alam dunia manusia, dia menemukan kekuatan yang diberikan oleh keduanya di dalam tubuhnya, yang merupakan kekuatan ruang dan waktu yang sangat halus, menyatu dengan hukum ruang dan waktu. Dalam hal ini, dia tidak terkejut. Hong Chen dan Liu Dao dapat membalikkan ruang dan waktu, yang membuktikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang ruang dan waktu. Ketenangan sebelum kematian menghidupkan kembali ingatan mereka, dan secara alami menghidupkan kembali pemahaman mereka tentang Dao dan ruang dan waktu. Sangat disayangkan bahwa ketika mereka bertarung melawan Kaisar, keduanya dalam keadaan linglung, tanpa ingatan tentang hidup mereka sendiri, tidak ada pikiran untuk bertarung, dan mereka bahkan tidak menggunakan kekuatan mistik. Jika mereka berdua memiliki pikiran yang jernih, 5 Kaisar Iblis Surgawi yang bekerja sama mungkin belum tentu menjadi lawan mereka. Jika pemahaman mereka tentang Tao mencapai tingkat tertentu, mereka dapat menutupi kekurangan darah, dan mereka juga dapat membantai Kaisar. Malam, sepi lagi. Di pagi hari, sebelum langit cerah, banyak orang terlihat datang ke Dacu, hampir termasuk semua ras, sekte, dan kekuatan dari seluruh dunia, dan mereka pada dasarnya mengirim orang untuk datang.
Ketika saya datang ke Dacu, saya datang untuk mencari Ye Chen. Di antara kuasa kaisar yang menghilang, kebanyakan dari mereka adalah kaisar klan, guru, dan leluhur keluarga mereka, tetapi hanya Ye Chen dan Di Ji yang kembali, jadi Anda harus bertanya di mana kuasa Divine berada. Melihat Ye Chen tercerahkan, tidak ada pengunjung yang mengganggunya. Itu adalah Fuya yang memahami dan menceritakan banyak hal. Ekspresi orang-orang dari semua faksi dan kekuatan yang mendengarkannya berubah drastis. Mereka telah mendengar tentang aliran ruang dan waktu yang bergejolak. Itu bukan tempat yang baik. Jika Anda terlibat, Anda mungkin tidak keluar. Ye Chen duduk selama 3 hari. Hanya dalam 3 hari, dia telah menghapus serangan balik ruang dan waktu, dan menyembuhkan cedera ruang dan waktu. Syukurlah tidak ada orang di sini, kalau tidak, saya akan terkejut. Sebelumnya, Ye Chen membutuhkan lebih dari 10 tahun untuk menyembuhkan lukanya, tetapi sekarang dia sembuh dalam 3 hari, yang benar-benar menakutkan. Ini semua karena persepsi ruang dan waktu. Setelah 3 hari penyembuhan, Ye Chen mendapat pencerahan lagi, dia mengintegrasikan kekuatan ruang dan waktu dari 6 dunia manusia, dan menyadari banyak hukum ruang dan waktu, yang mempercepat kecepatan penyembuhan. Di bawah bulan, dia setenang batu. Selama pencerahan, ada cukup banyak perasaan indah yang membanjiri pikirannya berulang kali, dan dia bisa melihat cahaya aneh, seperti terowongan ruang dan waktu, dan juga seperti aliran ruang dan waktu yang bergolak. Sepertinya dia berada dalam ruang dan waktu saat ini. Dari sana, dia bisa melihat melalui ruang dan waktu, dan bisa melihat apa yang terjadi di masa lalu, tapi apa yang bisa dia lihat sangat terbatas, dan dia hanya bisa melihat masa lalu, tapi bukan masa depan, atau dengan kata lain, masa depan adalah selalu variabel, dan dia tidak bisa menghitung alam semesta, dan dia tidak bisa melihatnya. Bersihkan Yin dan Yang. Dia melihat ruang dan waktu, dan 2 kaisar, Tianming dan Ming, sedang menatapnya. Hong Chen dan Liu Dao menganugerahkan kepada Ye Chen kekuatan ruang dan waktu, dan mereka dapat melihatnya dengan jelas. Karena itu, menatap mata Ye Chen, mereka penuh harapan, berharap Ye Chen dapat maju melawan langit dan mencapai sukses besar, karena jalan Taiko terlalu tidak stabil setiap saat, mungkin ada kaisar iblis surgawi, kaisar jahat, dan tubuh suci pembuluh darah pertama jatuh ke langit lagi. Yun Feng masih sepi. Tempat ini sepi, dan dalam aliran ruang dan waktu yang bergejolak, agak hidup, tabrakan terjadi dari waktu ke waktu, dan siapapun yang lemah secara fisik akan merasa tidak nyaman. Aku tidak tahu apakah mereka berdua telah mencapai surga. Raja manusia tersapu arus yang bergejolak. Dia telah mengucapkan kata-kata ini berkali-kali, dan dia tidak tahu sudah berapa tahun dia mengembara dalam arus yang bergejolak ini. Saya tidak bisa mendengar panggilan rakyat jelata. Kebanyakan dari mereka telah kembali ke surga, dan kebanyakan dari mereka telah menyelesaikan krisis. Kata Raja Keberuntungan dengan santai. Mungkin, kita juga bisa mencoba metode mereka berdua pacaran. Kata Cujiang Wangmo. Ada beberapa kebenaran dalam kata-kata ini. Sebelumnya, itu karena Ye Chen dan Di Ji bertabrakan, dan karena hukum ruang dan waktu mereka bertabrakan dan terjalin, yang menyebabkan aliran ruang dan waktu bergolak, retakan pecah, dan keduanya tersapu. Namun, tidak semua orang dapat mencoba metode ini, hanya tabrakan yang tidak berguna. Premisnya adalah seseorang harus memahami hukum ruang dan waktu, meskipun demikian, ini sangat berbahaya, tidak semua orang bisa seberuntung Ye Chen dan Di Ji, jika satu pukulan parah, itu akan mengenai jalan Huang Quan. Pada hari ke-9, Ye Chen membuka matanya. Saat dia membuka matanya, cahaya keemasan keluar, membuat matanya semakin dalam, terukir dengan rahasia ruang dan waktu, dan menyadari hukum ruang dan waktu, tetapi itu jelas tidak cukup untuk mengambil Kaisar Semu. Yang lahir di aliran turbulen. Untuk pertama kalinya dalam 9 hari, dia bangun dan melihat ke arah Nanming Yusu dan yang lainnya, yang masih mundur. Dia juga memandang King Luan, yang telah mengubur baju besi Mingjue yang rusak dan membangun sebuah makam. Jika dia ingin hidup, setidaknya dia harus menunggu sampai anak itu lahir. Ye Chen menghela nafas dalam hatinya, berbalik dan menghilang, dan pergi ke dunia fana. Itu adalah hutan bambu, bermandikan sinar bulan, tenang dan damai. Ketika dia tiba, nenek moyang Tianzong, Zong Jiang, Zong Kui, dan Zong Li juga ada di sana, 1 datang untuk putrinya, dan 3 datang untuk tuannya. Di hutan bambu, Zong Xiao dan Chu Lingyu diam seperti patung es, dan mereka juga mendirikan makam untuk dunia manusia. Mereka tidak bertemu selama beberapa hari, dan mereka sangat kuyu. Mata mereka yang seharusnya sudah jelas sangat redup, dan masih ada air mata di sudut mata mereka. Mengapa? Patriark Tianzong menghela nafas, jalan putrinya benar-benar panjang,
dewa memberi harapan, dan mengubah harapan itu menjadi keputusasaan. Ye Chen berhenti untuk waktu yang lama, merasa sedih dan bersyukur, berterima kasih atas pemberian Hong Chen. Mencerminkan bintang-bintang, dia pergi lagi, ke langit berbintang. Bintang fana kuno, dia menemukan Kaisar Suangu, dengan rambut seputih salju, janggut di sekitar mulutnya, sangat dekaden, duduk di depan makam Bai Zi, diam-diam mengukir ukiran kayu, dan terkadang dia bisa mendengar gumamannya. Ye Chen tidak muncul dan tetap diam. Dia baru mengetahui tentang Ming Jue dan Bai Zi kemudian bahwa mereka masing-masing bertempur sampai mati Kaisar Iblis Surgawi. Adapun kekuatan jalan Kaisar, itu harus datang dari Kaisar Ming dan Permaisuri Donghua. Mereka lahir dengan misi. Itu juga takdir, langit dalam kesulitan, dan mereka ditakdirkan untuk berjuang untuk rakyat jelata, dan mereka ditakdirkan untuk mati untuk rakyat jelata. Tidak lama kemudian, dia berbalik lagi. Memasuki langit berbintang lagi, alisnya berkerut. Jangan salahkan dia untuk ini, hanya karena dia tidak bisa berubah menjadi tubuh Dharma Jihad. Dicoba berkali-kali, sama saja. Setelah bermeditasi selama berhari-hari, dia menyadari bahwa kekuatan terlarang harus terlibat. Tubuh Dharma mati dalam banjir kuno, dan kekuatan terlarang dalam kegelapan sepertinya memutus hubungan dalam kegelapan, sehingga dia tidak bisa lagi memadatkannya. Tubuh Dharma. Sekali lagi, dia menyadari bahwa harga membuka paksa lingkaran sihir itu terlalu tragis. Di sisi lain Bima Sakti, dia menemukan Kaisar Ji, tetapi dia juga kurus kering, dan tidak ada jejak masa muda ratu yang tak tertandingi. Dia diam-diam menjaga makam Liu Dao, dan dia tidak akan selesai sampai kekekalan waktu. Perjalanan ini lebih lama dari yang diharapkan. Ye Chen menutup matanya dan terdiam sepanjang jalan. Dia mencerahkan Tao sambil berjalan, dan mendengarkan suara Tao sambil mencerahkan. Karunia 6 dunia manusia adalah kesempatan dan keberuntungan yang menantang surga. Banyak orang lewat, mereka akan berhenti dari kejauhan dan memberi hormat dengan hormat. 5 orang berjuang untuk Kaisar, dan 4 tewas dalam pertempuran Kaisar ke-10 Great Chu adalah mitos yang hidup. Pada titik tertentu, dia menginjakkan kaki di Xuan Huang Xinghai lagi. Hari itu, ketika dia dan Di Ji keluar dari turbulensi, mereka jatuh di sini, yang disebut turbulensi ruang waktu tidak tetap, mungkin bergerak sepanjang waktu, dan mencakup jangkauan yang luas.